Amanat pembuka upacara beserta upacara diistirahatkan. Istirahat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Selahum yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, putra-putri, siswa-siswi SMP Negeri 1 Selahum yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pagi yang sejuk ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin upacara hari Senin dengan baik dan lancar. Semoga sampai selesai dapat berjalan lancar dan anak-anakku sekalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya nanti di hari perhitungan. Allahumma amin. Bapak, Ibu guru dan anak-anak sekalian peserta upacara, pada kesempatan ini sebagaimana biasa akan kita sampaikan dua hal pokok. Yang pertama adalah evaluasi terkait dengan jalannya upacara, dan yang kedua adalah informasi-informasi pembinaan yang perlu kita sampaikan. Pertama, terkait dengan pelaksanaan upacara hari ini, dari saya menyatakan menilai sudah baik peserta maupun petugasnya. Untuk itu kita beri aplaus untuk peserta maupun petugasnya. Terima kasih, sudah cukup baik. Tetapi belumlah atau apa? Perlu ada catatan-catatan yang harus kita tingkatkan, ya. Jadi kita harus mengetahui, menyadari, bisa melihat apa yang kita lakukan ini sudah baik semua ataukah masih ada hal-hal yang belum terbaik dan masih dapat kita tingkatkan. Satu yang perlu kami sampaikan, perlu saya sampaikan, di sini saya belum melihat petugas itu dari anak laki-laki. Ya, ini nampaknya kaum Kartini yang mendominasi. Ya. Saya berharap ke depan ini ada setiap hari Senin ini ada petugas itu yang imbang antara anak putra dan anak putri. Satu misalnya pengibar bendera itu tidak salah kalau putra semua atau putri semua, dan ada baiknya kalau salah satu di antara ketiga pengibar bendera itu putra atau putri.
Jadi boleh pembawa benderanya putra, yang 2 putri, atau sebaliknya 2 putri ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi silahkan nanti dicoba. Kemudian yang kedua, kalian dalam melaksanakan kegiatan yang harus kamu lakukan, petugas utamanya, ini saya melihat masih ada keraguan-raguan ya. Jadi keraguan-raguan baik gerak maupun sikap, ucapan, kata-kata yang harus dilakukan ya. Misalnya pengibar bendera ini tidak harus dan tidak hanya cukup didengar oleh kedua teman di samping kiri kanannya, boleh cukup keras dengan suara yang lebih tegas. Jadi memberi aba-aba, saya ulang, memberi aba-aba itu dengan suara yang keras dan tegas. Demikian juga yang lain. Jadi saya tidak perlu satu persatu, intinya semuanya yang perlu ditingkatkan silahkan ditingkatkan, tetapi tidak perlu berkecil hati bahwa memang intinya akan saya sampaikan bahwa upacara ini mengandung 2 hal. Yang pertama adalah memang kita di sekolah ini, apapun yang ada di sekolah ini adalah sebagai sarana pendidikan. Sarana pendidikan atau pendidikan bisa kita katakan dengan istilah lain yaitu latihan. Apa? Melatih diri kita menghadapi hal yang sesungguhnya. Jadi latihan itu adalah belum yang sesungguhnya. Satu misal ya, ada klub bola voli atau tim bola voli. Pertandingan yang sesungguhnya nanti adalah pada saat lomba atau turnamen. Sebelum pelaksanaan lomba atau turnamen itu kan pasti latihan. Latihan itu adalah tujuannya apa? Dalam rangka agar nanti pada kegiatan atau pelaksanaan yang sesungguhnya meraih kemenangan, meraih prestasi yang terbaik. Dengan asosiasi atau dengan perumpamaan seperti itu, anak-anak sekalian, kalian di sekolah ini juga merupakan latihan. Latihan apa? Latihan sebelum kalian nanti hidup bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Termasuk upacara hari ini adalah satu latihan. Apa yang perlu kita ambil makna dari upacara ini? Tidak lain, tidak bukan, kita harus menyadari dalam kegiatan upacara ini penuh dengan aturan dan ketentuan. Semuanya harus tahu aturan dan ketentuan. Semuanya juga harus melaksanakan atau mematuhi ketentuan atau aturan itu. Ini adalah satu hal yang perlu kita sadari. Apa yang terjadi nanti sebenarnya di masyarakat? Di masyarakat juga demikian. Di masyarakat itu adalah diatur tata kehidupannya dengan berbagai macam aturan. Ada aturan hukum formal ya, kemudian ada tata aturan hukum adat istiadat, kemudian yang tidak kalah pentingnya dan lebih penting adalah tata aturan yang ditetapkan oleh keyakinan, oleh agama yang kita anut. Semuanya adalah menggunakan aturan. Jadi semuanya itu adalah aturan. Maka pertama kita harus tahu aturan itu. Setelah kita tahu aturan, maka kita
laksanakan dan kita patuhi aturan itu. Jadi dalam upacara ini kita berlatih menyadarkan kepada diri kita semua bahwa dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya adalah aturan hukum. Maka kita harus tahu, paham bagaimana aturannya. Selanjutnya adalah laksanakan aturannya. Dan kalau kita hubungkan dengan keyakinan agama kita, maka kita menguasai ilmu agama itu adalah artinya mengetahui, menguasai aturan-aturan agama kita, kemudian melaksanakan aturan dalam keagamaan kita, maka kita disebut sebagai orang yang taat, orang yang taat ya. Hal yang diperintahkan dilaksanakan, hal yang dilarang ditinggalkan. Itu aturan dan pelaksanaannya. Kembali ke permasalahan upacara sekalian, sehingga upacara ini akan selalu dilaksanakan setiap hari Senin karena tujuannya adalah melatih diri kita, dan tujuannya bukan hanya hari ini. Misalnya hari ini upacaranya bagus, apakah itu membanggakan? Belum. Apakah bagusnya pelaksanaan ini mengena atau membekas pada jiwa diri kita masing-masing atau tidak? Contoh misalnya, kalian tertib disiplin di barisan. Ini karena tadi berangkat ke barisan itu karena diperintah, diteriaki oleh mungkin pimpinan pasukan atau mungkin oleh bapak ibu guru. Kalau masih seperti itu, ya ini perlu ditingkatkan, bahwa kalian membentuk barisan yang bagus, yang tertib, yang rapi. Ini adalah atas kesadaran dan kemauan sendiri. Itu baru namanya upacara kita bermanfaat. Implementasi berikutnya, apabila kalian sudah terbiasa seperti itu, maka segala apapun kalian akan menetapkan bahwa setiap kegiatan itu penting. Ketahui apa pentingnya. Jadi mematuhi aturan itu dalam rangka melatih kita mengenal yang namanya aturan. Dan kiranya kalau kita kembangkan ke kelas, sekarang dikembangkan apa yang disebut budaya positif. Agar kelas baik, maka kelas harus membuat kesepakatan-kesepakatan apa yang harus dilakukan, dan itu adalah atas dari usulan masukan dari semua warga kelas. Ini dalam rangka melatih kita bahwa dalam satu komunitas itu perlu ada satu yang namanya kesepakatan, dan kesepakatan itulah yang nantinya dijadikan sebuah aturan atau hukum. Anak-anak sekalian, mungkin yang pertama ini ya terkait dengan evaluasi upacara, dan sekaligus saya masuk ke materi yang kedua, yaitu pembinaan, yaitu makna dari upacara. Bahwa upacara ini bukan sekedar kita melaksanakan kegiatan seperti ini, tapi maknanya adalah satu, itu adalah kita mengetahui, memahami yang lain. Tetap konsentrasi. Kita kembali, kita lanjutkan. Saya ulang, atau sebelumnya saya sampaikan bagaimana beberapa atau setiap upacara pasti diingatkan anak sekalian,
yang tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kita mengikuti upacara ini adalah dalam rangka melatih kita. Dalam latihan ini mohon tidak ada yang namanya keterpaksaan. Jadi mungkin anak sekalian yang kondisinya kurang fit, kurang sehat, ya sebelum kondisi lebih parah, ini anak-anak sekalian bisa mencari kondisi yang lebih kondusif ya. Jadi misalnya pada saat berdiri di barisan kondisinya agak pusing, maka segera mundur ya, supaya kalian tidak merepotkan orang lain. Jadi ini sifatnya kalian mengikuti ini bukan dengan rasa takut ya. Karena takut kalian tidak berani mundur ya. Jangan. Jadi kalau memang kondisinya kurang fit, silahkan mundur. Insya Allah tidak lama. Saya lanjutkan. Jadi dalam upacara ini sekali lagi ini menyadarkan diri kita, melatih diri kita untuk satu, paham apa yang namanya aturan, kemudian aturan itu harus dilaksanakan, dan melaksanakan aturan itu bukan atas keterpaksaan, bukan takut diberi sanksi, bukan takut dihukum. Coba sekarang misalnya itu coba yang tidak pakai topi maju ke depan, kemudian diberi tugas apa ya, dengan kata lain dihukum. Kalian melaksanakan itu tolong jangan karena takut dihukum, tetapi itu karena aturan untuk melatih kalian ini menjadi orang-orang yang disiplin. Saya kira itu terkait dengan upacara. Selanjutnya anak sekalian, kelas 9 ini sudah masuk bulan Februari, kurang lebih 1 bulan lagi kalian harus mengikuti proses kegiatan akhir, penilaian akhir yang akan menentukan kelulusan. Oleh karena itu persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari nanti. Demikian juga kelas 8 dan kelas 7 tetap mungkin selisih atau di kisaran bulan Mei ya, itu kalian sudah harus mengikuti penilaian akhir tahun, dan di tengah-tengahnya ini ada bulan puasa sehingga waktu belajar kita sangat sempit. Untuk itu persiapkan diri kalian untuk penilaian yang harus kalian ikuti sehingga kalian tidak menyesal di kemudian hari. Dengan kata lain, harapan kita semua kalian akan sukses. Allahumma amin. Saya kira itu anak sekalian. Untuk banyak hal yang perlu kita sampaikan nanti kita sampaikan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.